Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudara ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat ikhwan fillah, fitnah akhir zaman, seorang putri dari mantan presiden yakni Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid, menjadikan suatu fitnah keji terhadap Rasulullah SAW, yang mana dalam kesempatan ini seorang Yeni Wahid mengatakan bahwa adanya LGBT di Indonesia ini perlu dilindungi dan wajib dilindungi, karena dalam zaman Rasulullah SAW juga LGBT itu sudah ada dan Rasul pun membiarkannya. Nauzubillah summa nauzubillah. Padahal apa yang disampaikan oleh seorang Yeni Wahid ini adalah pikiran liberal, Islam liberal. Nah, sahabat Ridwan Billah, apa yang disampaikan oleh seorang Yeni Wahid ini tentu menjadi fitnah terhadap Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana pendapat dari seorang ulama, Muhammad Idrus Ramli? Ini orang-orang liberal mengeluarkan pernyataan di mana pernyataan mereka ini membela kemungkaran, perbuatan keji, dan memfitnah, juga fitnah terhadap baginda Rasulullah SAW. Berjudul menyebut ada di era Rasulullah, Yeni Wahid meminta LGBT wajib dilindungi. Jadi dia mengatakan LGBT, orang yang kerjanya lesbi, gay, homoseksual, biseksual, dan transgender wajib dilindungi. Nah, ini kok bisa diwajibkan? Ini kan jelas gak masuk akal. Apalagi dia fitnahnya sudah ada pada era Rasulullah, maksudnya dilindungi. Ini bohong. Yeni Wahid menegaskan bahwa kaum LGBT ada di masa Nabi Muhammad pada 15 abad yang lalu. Mereka disebut khunsah, kata putri Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau disebut Gus Dur, Zanuba Arifah Khabsah, atau disebut juga Yeni Wahid. Dalam diskusi di Bogor, Jawa Barat beberapa tahun yang lalu, Yeni menyebutkan bahwa pelaku LGBT ini wajib dilindungi oleh negara. Nauzubillah summa nauzubillah. Padahal sudah jelas di zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada kasus LGBT yang dilindungi, yang dibiarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun seorang Yeni Wahid menyebutkan khunsah, mungkin dia tidak mengetahui apa itu khunsah. Khunsah itu artinya seseorang yang lahir punya dua alat kelamin, itu namanya khunsah. Itu bukan LGBT, dan itu hukumnya mengikuti yang berfungsi, bisa menjadi laki-laki, bisa perempuan. Kalau berfungsi kedua-duanya bisa menjadi khunsah muskil. Yeni Wahid menyebutkan, kami sudah melakukan survei pada April lalu ketika isu LGBT beredar di media sosial. Karena itu responden menyatakan bahwa orang LGBT sebagai kaum yang paling tidak disukai, ujar Yeni. Sudah jelas kaum LGBT itu menyimpang, LGBT itu sangat dilarang, apalagi dengan aturan agama. Nauzubillah summa nauzubillah. Yeni Wahid menyebutkan zaman Nabi Muhammad SAW 15 abad yang lalu kaum LGBT dilindungi dan dibiarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini sudah jelas suatu fitnah yang keji. Tiada lain, ini hanya mengundang azab Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dibiarkan, apabila dilindungi oleh negara. Menanggapi pernyataan seorang Yeni Wahid yang disebut sebagai Islam liberal ini, Ustaz Muhammad Idrus Ramli ini memberikan komentar dengan banyak hadis Rasulullah SAW yang tidak sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Yeni Wahid. Jelas-jelas Nabi Muhammad SAW itu melaknat orang yang berperilaku LGBT. Bukan hanya itu saja, orang yang menyerupai laki-laki pada perempuan atau sebaliknya, Rasul pun melaknat itu. Karena itu semua adalah melanggar kodrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu maqal, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW telah melaknat mereka yang menyerupai perempuan dari kalangan laki-laki dan yang menyerupai laki-laki dari kalangan perempuan. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Sahabat Ridwan Billah,
itu baru menyerupai, laki-laki menyerupai kepada perempuan, atau sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki di dalam tingkah laku atau berpakaiannya. Rasulullah SAW sudah melaknatnya, apalagi seorang pelaku LGBT. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi jelas Yeni Wahid ini hanya mengada-ngada dan membawa Nabi Muhammad SAW, padahal Rasul pernah menyebutkan, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berbohong mengatasnamakan namaku dengan sengaja, maka dia seperti menyediakan tempat di dalam neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini memang dilaknat. Ini baru menyerupai dilaknat oleh Rasulullah SAW. Mengapa? Karena melanggar kodratnya. Dia lahir sebagai laki-laki, ya harus laki-laki. Lahir sebagai perempuan, ya perempuan. Kalau melanggar terhadap kodratnya, dilaknat oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadis lain, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala la'ana Rasulullah SAW ar-rajul yalbasu libsatal mar'ah wal mar'ah talbasu libsatar rajul. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW telah melaknat laki-laki yang berpakaian seperti pakaian wanita dan wanita yang berpakaian seperti pakaian laki-laki. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Artinya apa? Laki-laki itu pakaiannya ya harus seperti laki-laki pada umumnya. Perempuan pakaiannya juga harus seperti perempuan itu berpakaian. Kalau ada laki-laki pakaiannya seperti orang perempuan, itu dilaknat oleh Rasulullah SAW. Mengapa? Keluar dari kadratnya, keluar dari fitrahnya. Atau ada perempuan berpakaian seperti laki-laki, dilaknat juga. Bahkan dalam hadis lain riwayat Al-Bukhari, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal, la'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukhannatsina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa wa qala akhrijuhum min buyutikum. Qal wa akhrajat Nabi sallallahu alaihi wasallam fulanan wa akhraja Umar fulanan. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat orang yang keperempuan-perempuanan dari kalangan laki-laki dan orang yang kelaki-lakian dari kalangan perempuan. Orangnya perempuan tapi gaya laki-laki, atau laki-laki gaya perempuan. Dan beliau Rasulullah SAW bersabda, keluarkan mereka dari rumah kalian, keluarkan mereka dari rumah kalian. Lalu Nabi SAW mengeluarkan si fulan dan Umar mengeluarkan si fulan. Artinya apa? Orang laki-laki yang bergaya perempuan-perempuan itu biasanya suka masuk ke rumah orang lalu berbincang-bincang dengan istrinya. Ini suruh keluarkan, jangan diterima walaupun sudah bergaya perempuan. Ya sahabatul ikhwan fillah, sungguh keji fitnahan dari seorang Yeni Wahid yang mengatasnamakan bahwa Nabi Muhammad SAW membiarkan LGBT, tidak melarang LGBT. Fitnahan keji seorang Yeni Wahid ini. Nah sahabatul ikhwan fillah, bagaimana dengan kepemerintahan di negara kita? Banyak sekali komunitas LGBT yang ingin mensahkan atau meminta perlindungan dari negara, meminta untuk negara melindungi mereka. Nauzubillah summa nauzubillah. Bagaimana dengan presiden? Bagaimana dengan para menteri? Bagaimana dengan pejabat-pejabat yang lain apabila membiarkan LGBT merajalela begitu saja? Membebaskan LGBT dan melindungi LGBT. Nauzubillah summa nauzubillah. Bukankah Allah telah memberikan peringatan kepada kota Cianjur, kota Pangandaran, kota Ciamis, kota Garut, dan yang lainnya yang menurut menurut sumber berita disebutkan adanya komunitas LGBT di kota-kota tersebut? Bukankah Allah telah menggoyangkan negara kota tersebut? Nauzubillah summa nauzubillah. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak hanya free sex, apalagi undang-undang LGBT sudah disahkan oleh 5 fraksi. Bapak Ibu tahu kan di media contoh Cianjur yang akhirnya Allah goncang dengan gempa bumi. Itu komunitas LGBT itu sudah 1000 lebih.
laki zina sama laki, perempuan zina sama perempuan, itu di Cianjur. Allah goncang dengan gempa. Makanya gempa itu bukan terus akhirnya ada mungkin diarahkan ke sains, ini karena lempengan ini macam-macam. Bukan. Rasulullah sudah ngasih kabar, ulama-ulama ahlus sunnah sudah ngasih kabar. Kalau sudah ada gempa, pasti di situ ada maksiat. Itu sudah. Itu peringatan dari Allah. Saya sharing banyak teman-teman yang dari komunitas LGBT yang cerita ke saya bahwa bang, gua ketahuan gay, terus gua dipecat karena takut mencoreng nama perusahaan kayak gitu. Nah, terus ada juga teman-teman yang emang gua lesbi, terus gue lesbi bang, terus gue ketahuan lesbi, dipecat, terus disuruh nikah, kalau mau lanjut kerja harus nikah kayak gitu kan. Nah itu hal-hal yang emang ini tuh udah nggak bener kayak gitu. Nah makanya kenapa ada gerakan Pride Month atau bulan kebanggaan ini untuk menyuarakan gimana sih kita ngangkat isu teman-teman LGBT untuk menggalang dukungan agar mempunyai perlakuan yang sama sesuai dengan konteks